diintimidasi. Oke, kemarin tuh apa namanya ada yang komen, eh, kenapa harus di blur sih bang videonya? Jadi gini ya, jadi setiap orang itu kadang pengen ngungkap kebenaran, tapi ada yang takut diintimidasi. Itu jawaban gua. Kenapa video kemarin gua blur? Jangan-jangan itu video karangan, cerita karangan. Enggak, itu video bisa dipertanggungjawabkan atau cerita itu bisa dipertanggungjawabkan ya. Jadi kalau buat cerita-cerita Habib itu sebenarnya banyak banget, Bro. Banyak banget. Kemarin nih pas gua mau ngecamp, itu tetangga gua manggil-manggil, "Mas, ini Mas." Jadi di tempat gua kan itu kan home industry, di kampung gua kan home industry ya, banyak orang-orang kaya atau orang sukses atau ya seenggaknya mencukupi lah kehidupannya. Tapi khususnya mereka yang punya usaha logam. Betul ya? Yang punya usaha logam. Jadi dia tuh tetangga gua kerja sama bos lah. Jadi di kampung gua tuh banyak bos-bosnya karena home industri rumahan ya. Anak-anak kecil pun kalau mau kerja gampang nyari kerja kalau di kampung gua ya. Nah, dia cerita bahwa bosnya itu sering didatengin ya Habib-Habib itu dari dulu udah bertahun-tahun karena keluarganya dia tuh cinta semua sama habaib. Nah, tapi semenjak ada tesisnya Kiai Haji Imanuddin, si adeknya itu sekarang udah berubah pikir. Sekarang masuk ke PWI, anggota PWI Laskar Sabilillah, dan dia udah beli kaosnya. Nah, sekarang kakaknya itu kemarin dimintain apa namanya uang sama habaib. Itu udah sering ya, kata karyawannya itu udah sering banget dari dulu. Tapi sekarang udah agak berubah. Kemarin pas mau diminta duit, dia ngumpet di dalam kamar. Nanti di konten berikutnya gue bakalan manggil tetangga gue deh ya. Kalau dia mau di vulgar mukanya yang nggak gue blur, tapi kalau dia nggak mau ya terpaksa gue blur karena supaya jangan diintimidasi setelah membuat video gitu. Kalau buat cerita-cerita Habib sih sebenarnya banyak banget, Bro. Kalau di Tegal, serius. Karena kampung gua tuh banyak Habib-Habib yang datang cuma buat dawir minta-minta duit gitu. Jadi anggaplah lahan hijau. Lahan hijau buat mereka. Karena ya gitu, banyak orang-orang sukses atau terkenalnya home industri rumahan. Jadi kalau Habib minta-minta duit ya gampang aja. Apalagi mereka-mereka yang udah kedoktrin berpuluh-puluh tahun. Susah, dinasihatin itu susah. Tapi alhamdulillah semenjak adanya tesis Kiai Haji Imanuddin, itu di RT gua hampir semuanya anak-anak muda masuk ke PWI. Dan mudah-mudahan nanti di kampung gua bukan cuma satu RT, tapi di kampung gua minimal 50%, 60% bisa sadar ya, tapi dengan cara sabar, pelan. Awalnya ya gua duluan di RT gua duluan yang masuk PWI. Alhamdulillah gua kasih penjelasan dan mereka pada nonton video-video di YouTube yang akhirnya mereka sadar dengan sendirinya dan sekarang masuk PWI. Ya, gue bersyukur lah. Dan ada cerita lagi, tetangga gue itu supir panggilan nih. Gue kaget, awalnya dia tuh nggak tahu PWI itu apa sih, FPI ya. Jadi tetangga gue nggak tahu kan karena tulisannya Laskar Sabilillah, Perjuangan Wali Songo Indonesia. Tapi dia cuma baca laskarnya doang, jadi yang dia ngerti FPI ya. Terus gue kasih penjelasan, dan gue kaget gitu. Minggu kemarin gue lagi nongkrong malam-malam sama tetangga-tetangga. Nah, temen gue itu buka-buka TikTok kan lewat HP. Nggak taunya muncul di beranda itu soal Habib, karena volumenya kenceng jadi dengeran kan. Nah, tiba-tiba tetangga gue ini, si supir ini, tiba-tiba langsung astagfirullah. Nah, gue kaget kan, ada apa om? Gue kan manggilnya om. Kok astagfirullah? Iya, jadi dia tuh keinget pernah
nyupirin Habib minta-minta duit dawir ke luar kota. Jadi keliling lah. Per hari minimal dapat 20 juta. Itu supirnya sendiri yang bilang ya. Karena dia sebagai saksi pernah ngeliat sendiri. Dan udah beberapa kali dia dipanggil jadi supir. Akhirnya gue nanya, emang sistem dawirnya gimana sih om? Kok bisa dapat uang segitu banyaknya? Nah, ini yang keren nih. Sebentar teman-teman ya. Ini agak gerimis nih. Ini gerimis. Nanggung. Nggak apa-apa ya bro. Jadi yang namanya Habib nawir-nawir minta duit itu ada dua macam. Yang pertama sistemnya lambat, ada yang sistem lambat, ada yang sistem cepet. Jadi yang dimaksud sistem cepet itu contohnya kayak temen gua nih ya. Kemarin kan kena dawir 3 juta. Jadi ini si Habib datang jebret tapi nggak masuk rumah. Nah ini teman gua posisinya ada di rumah, disuruh temennya Habib jemput si Habib tersebut nih. Disambut lah, disuruh masuk ke rumah. Nah ternyata setelah temen gua nyamperin ke mobil, ayo masuk Bib. Nah jawaban si Habib itu maaf nggak bisa lama-lama di sini. Yang pertama sih yang penting silaturahmi, bisa ketemu, udah seneng. Yang kedua kali dia mau minta duit gitu buat pengajian umum 3 juta. Nah setelah itu temen gua balik lagi ke rumah, terus ngambil duit 3 juta dikasihkan. Setelah itu nggak lama langsung pulang. Nah itu yang pertama sistem cepet. Yang sistem kedua adalah dawir dulu, biasa cerita-cerita agama dulu, ya ujung-ujungnya duit. Jadi bisa setengah jam, bisa 1 jam gitu. Nah termasuk Habib yang disupirin sama tetangga gua itu sistem lambat. Jadi dia saksi ya, karena posisi pas dawirnya itu, pas ngerayu-ngerayunya, seringnya si supir ini ikut masuk, ikut ngobrol di dalam rumah lah, ngopi-ngopi, ngerokok, dan dengerin gitu. Ya awalnya gitu, cerita-cerita agama. Nanti di akhirnya itu cerita keluhan. Ya keluhan misalkan butuh ini, pengen ini, butuh duit sekian. Nah nanti dikasih. Setelah udah dikasih, dia pamit balik, lalu pindah lagi. Pindah ke kampung sebelah atau ke kota sebelah, pindah-pindah terus. Intinya satu hari itu minimal bisa dapat 20 juta. Ini tetangga gua kenapa tahu nih bisa dapat 20 juta? Karena di dalam mobil itu sukanya ngitung gitu. Si A dapat ngasih sekian, si B ngasih sekian. Nah, si supir ini sambil ngitung, wah, dapat 20 juta nih gitu. Lebih lah. Itu kan minimal ya. Minimalnya dapat 20 juta. Nah, apakah cerita ini bisa dipertanggungjawabkan? Bisa banget gitu. Jadi buat kalian nih yang nggak percaya nih, datang ke rumah gue anter. Gue anter biar lu ngomong sendiri sama tetangga gue. Terus ntar siapa Habibnya tinggal ngomong aja. Ya memang kelakuannya begitu. Oknumnya, tapi ini sekali lagi yang gue ceritain oknum ya. Nggak semuanya, nggak ketahuan kali. Ya pokoknya nggak semuanya ya. Ini oknum-oknumnya. Jadi kenapa sih channel ini tuh ngebahas keburukan Habib nggak habis-habis? Jangan-jangan settingan, jangan-jangan cerita ngarang? Enggak bro. Jadi kota Tegal ini kota 1000 Habib. Ini gua yang ngejulukin ya, kota 1000 Habib. Jadi misalkan nih di kampung kalian nih, sekali lagi banyak orang bulenya nih ya. Ya otomatis kalian bakal sering denger cerita-cerita tentang bule. Misalkan bule pernah mabok lah, bule berantem lah, bule malak lah, malak duit lah. Pasti gitu, karena di kampung kalian banyak bulenya. Coba di kampung kalian banyak Habibnya, ya kalian pasti nggak akan kehabisan cerita tentang Habib gitu. Dan pasti oknumnya ada aja. Oknum-oknum yang kelakuannya menurut kita kurang baik lah, karena mereka tuh nganggap keturunan Nabi. Padahal udah jelas-jelas dia bukan keturunan Nabi gitu. Genetiknya dia itu Yahudi Askenazi. Tapi kalian masih nggak percaya gitu. Padahal itu udah jelas-jelas. Sadar lah bro, sadar.
Jadi kenapa gue kasih tema Indonesia ini indah kawan? Ya memang indah. Jadi buat kalian yang belum pernah melihat keindahan negeri ini, cobalah kalian naik ke atas gunung, kalian bakal ngeliat Indonesia ini indah banget. Indah banget, bener nggak bro? Indonesia ini indah. Apakah kalian rela negara ini kita kasihkan ke imigran Yaman? Kalau gua sih enggak. Gua nggak rela. Karena leluhur kita memerdekakan Indonesia ya penuh perjuangan. Bertumpahan darah lah. Nah, kita cuma ngerawat, apa susahnya sih? Kita cuma menjaga sejarah-sejarah yang ada di Indonesia, apa susahnya sih gitu. Jadi sejarah-sejarah yang udah ada di Indonesia ya kita rawat gitu, kita jaga. Ketika ada oknum-oknum yang ingin membelokkan sejarah ya kita lawan gitu, kita luruskan kembali. Bener gak bro? Begitu. Jadi tolonglah kalian sadar bro, gak usah lah bela-bela imigran Yaman, gak usah, serius. Kalian sendiri yang nantinya rugi. Ini maaf ya, narasi gua, nada gua agak tinggi karena ini masih pagi. Terus yang kedua kali ini hujan, jadi gua harus cepet-cepet nih bikin konten ini. Ini durasinya udah berapa nih? Udah 13 menit. Oke, nanti di konten berikutnya gua masih ada lagi sih cerita-cerita gitu, banyak. Bahkan kemarin gua bikin tulisan di tab komunitas, ketiak temen gua itu dihina sama habaib ya itu memang bener. Jadi menurut gua ya kata-kata dia bener-bener menyakitkan hati temen gua, bahkan gua juga ikut sakit gitu. Terus kemarin ada yang komen ya harusnya mandilah, tahu diri, atau pakai minyak wangi. Bukan masalah begitu bro, dia itu udah mandi, jadi dia itu, si Habib itu emang merendahkan kita, merendahkan pribumi untuk semuanya. Jadi ketiak Ahwal itu bau gitu, maksudnya bukan ke dia tapi ke semuanya. Nggak usah main sama Ahwal, main kok sama Ahwal ketiaknya bau. Jadi baratnya tuh nggak usah lah main-main sama Ahwal, nggak usah main sama pribumi, bau. Masa kalian masih bela-bela Habib yang begitu? Gak usah dibela bro, sadar bro, serius. Ngapain dibela? Oke, ini udah hujan teman-teman. Ini udah basah semua, gerimis. Terima kasih udah nonton video ini. Ketemu lagi di video berikutnya. Terima kasih. Bye-bye.